Halo, hai. Kali ini saya mau cerita soal kapan awal mula permainan monopoli itu diciptakan dan siapa yang menciptakannya. Ini permainan monopoli. Sebetulnya permainan monopoli itu orang yang tahu itu yang generasi-generasi baby boomers, X generation ya. Mungkin Gen Z nggak tahu. Tapi menarik sekali untuk mengetahui bagaimana asal mula latar belakang permainan itu dibuat. Permainan monopoli itu kan ada papan, terus ada tulisan daerah-daerah, terus ada kayak rumah, hotel, apa kalau kita dapat hotel berarti kita kaya gitu. Jadi kayak permainan milioner lah, ada modalnya gitu. Nah, ceritanya sangat menarik. Jadi dimulai dari tahun 1932 ya. 1932 itu di Amerika nih. Itu waktu itu krisis ekonomi. Nah, ada sepasang suami istri namanya Charles Darrow ya, Charles Darrow sama ibu Charles Darrow, nyonya Charles Darrow. Mereka berdua, walaupun mereka tuh terpelajar ya, si suaminya tuh terpelajar, tapi gara-gara krisis susah lah nyari pekerjaan. Tapi mereka nggak terpuruk menderita terus duduk di pojokan menangisi dan mengasihani diri sendiri, nggak. Mereka tetap ceria, tertawa bersama. Nah, sampai satu malam untuk menghibur diri mereka berdua nih, suami istri, istrinya lagi hamil tuh, menghibur diri dengan membuat permainan itu. Dia bikin papan, terus suaminya membuat rumah-rumahan dan hotel tuh dari kayu ya, di kayunya diukir-ukir gitu loh. Jadi sebuah hotel atau sebuah rumah-rumah gitu. Nah, dari permainan itu tahun 1932 ya, sampai pada tahun 1935 permainan itu rupanya jadi menyebar. Permainan milioner itu dijual ke pasar oleh seorang yang namanya Parker Brothers. Dijual ke pasar permainan monopoli itu. Hasilnya pasangan suami istri tadi, si Charles Darrow sama istrinya benar-benar jadi milioner. Coba bayangkan, dari keadaan krisis. Jadi ingat, krisis tuh kalau dalam bahasa Mandarin kan terdiri dari dua kata ya, wei ji. Wei itu adalah bahaya atau ancaman, ji-nya itu adalah kesempatan. Dan kalau dalam Islam kan di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, wei ji berarti di setiap ancaman bahaya itu ada kesempatan. Nah, itulah pelajaran atau moral of the story dari kisah ini, guys. Maksudnya seperti itu. Dimana keadaan sekarang kita untuk survive itu di tengah krisis pasti memicu kita untuk melakukan sesuatu yang berguna sehingga kita dapat sesuatu untuk survive, bukan? Nah, nasihatnya dari cerita ini adalah, daripada kita selalu menganggap krisis sebagai sebuah ancaman, kita perlu melihat krisis sebagai sebuah kesempatan. Setiap ada kesulitan atau krisis yang terjadi, percayalah dan yakinlah bahwa pasti ada kemudahan yang Tuhan berikan pada kita. That's right.